Halo semuanya, selamat datang di Rangga Cahya ML Channel di konten In My Opinion. Di episode kali ini kita akan membahas tentang suka duka menjadi seorang pekerja remote worker. Jadi disclaimer, konten ini tuh aku cuman pengen sharing experience atau pengalaman aja sih selama 2 bulan. Jadi aku masih pemula dalam bidang ini sih, menjadi seorang remote worker. Aku pengen share ini sih, mungkin bukan keresahan ya, tapi kayak suka duka sih menjadi seorang pekerja remote. Dan kalau teman-teman ada yang sama remote worker juga, bisa sharing di kolom komentar ya, suka dukanya apa aja. Kalau dari aku sendiri, aku seorang desainer ya. Jadi kalau sebelumnya aku kerja di agensi di Purwokerto, lokal, kerja 9 to 5, dan iya sama seperti kerja kantoran pada umumnya sih, suka dukanya kurang lebih hampir sama. Cuman pada saat kerja remote, aku alhamdulillah dapat klien dari Temasek, dan sekarang aku mengerjakan project di rumah dari jarak jauh, dan klien ada di Temasek itu. Untuk sukanya, ini aku ada catat sih 5 poin, dukanya juga ada 5 poin. Untuk sukanya itu yang pertama ada waktu yang fleksibel. Karena apa ya, nah ini keuntungannya. Biasanya kalau kerja seperti aku sendiri itu setiap Senin akan ada task. Jadi ini untuk dalam jangka waktu 3 hari ini kamu akan mengerjakan task ini gitu. Nanti setiap di pertengahan minggu atau di akhir minggu itu akan ada evaluasi. Tapi untuk pengerjaannya tersendiri terserah kamu mau ngerjain itu di siang hari, di malam hari, yang penting sesuai deadline. Pas deadline udah selesai, ya udah gitu. Dan waktu yang fleksibel ini bisa jadi apa ya, bisa bermata dua sih, dalam artian kalau kita nggak pandai-pandai mengatur waktu, ya udah kinerjamu, performu itu akan menurun dan bisa dievaluasi gitu. Tapi enaknya kayak misalkan pagi hari kita ada kegiatan, misalkan mau pergi ke pasar dulu, atau jagain orang di rumah sakit, atau ada tahlilan segala macam, ya kamu kayak bisa menggunakan waktu itu, kamu bisa memprioritaskan waktu kamu terlebih dahulu baru pekerjaanmu gitu. Enaknya di situ. Yang kedua, bisa ngerjain di mana aja gitu, entah di rumah, di kafe, di kantor orang, di rumah temen gitu, selama itu ada koneksi. Bahkan saat liburan pun, selama di situ ada wifi aja, ya aman gitu. Wifi dan kopi sih, jadi ya kamu bisa kerja dari mana aja gitu. Hanya saja kalau aku pribadi itu lebih prefer mengerjakan di rumah atau mungkin di cafe. Cuman aku lebih sering di rumah karena jarak dari rumah ke cafe itu cukup jauh ya, bisa spend waktu 30-40 menit, dan itu sangat buang waktu, energi, dan biaya gitu. Jadi apa ya, energi dan waktu yang harusnya bisa aku gunakan untuk bekerja malah lebih banyak terbuang sia-sia di jalan. Aku mungkin ngambil kerja di kafe atau mengerjakan di kafe itu ketika memang ritme pekerjaannya sedang slow gitu, dan memang cuaca lagi bagus. Kadang kalau hujan itu juga males juga sih. Terus yang ketiga, gajinya itu tentu saja alhamdulillah lebih tinggi sih. Jadi mungkin karena terbantu dengan kurs USD ya, jadi konversi USD dolar ke rupiah itu lebih tinggi. Jadi dengan effort yang sama, tapi kamu mengerjakan dari negara yang berbeda, itu ternyata berpengaruh terhadap pendapatan gitu. Terus yang keempat, lebih saling menghargai. Ini mungkin untung-untungan sih. Maksudku kalau aku di Indonesia, aku merasa relasi bekerja antara bos dengan karyawan, relasi pekerja antara atasan dengan karyawan itu ya sama aja bos dengan karyawan gitu. Maksudnya kayak vertikal gitu. Jadi ya kita harus, apalagi Indonesia kan culture feodalnya itu masih kerasa gitu ya, dengan gaji yang nggak seberapa tapi kita harus kayak seperti keatasan gitu. Tapi untuk pengalaman dan pelajaran nggak apa-apa sih. Nah sedangkan kalau dari bersama orang luar itu ternyata ini mungkin tergantung kliennya juga ya. Kalau klien yang aku dapat itu lebih equal, dalam artian kayak ya kita bekerja sama gitu, kita collaboration, working together gitu. Jadi nggak terlalu feodal, nggak terlalu oh ini bos, ini atasan, kamu bawahan. Tapi mereka menganggap kita itu setara kayak gitu. Kita bekerja sama untuk
membangun sesuatu, memajukan visi perusahaan gitu, dan dapat duit gitu. Itu lebih suka sih. Jadi mereka bisa menghargai aku itu secara setara, tidak secara vertikal kayak gitu. Uh, itu yang keempat. Dan yang kelima itu to the point dengan pekerjaan atau profesional gitu. Dan apa ya, enaknya itu setiap kali meetingnya terbatas sih, cuma 30-40 menit. Ya kadang ada small talks, tapi tentu saja small talk gak sampai 1 menit ya. Habis itu kita langsung membahas tentang pekerjaan. Jadi benar-benar profesional gitu. Setiap kali kita meeting ya bahasanya apa yang sudah kamu kerjakan, terus kendala apa yang sedang kamu alami, permasalahannya gimana, terus apa yang perlu ditingkatkan lagi performanya gitu. Jadi benar-benar pekerjaan gitu. Sedangkan kalau kita bekerja langsung itu pasti akan ada small talks, akan ada banyak sekali disrupsi ya, entah bikin kopi lah, entah kamu harus pergi ke tempat kerja lah, mesti ada session gibah, ngobrol gitu. Ya itu meskipun asik ya asik dalam artian kayak ya kamu kerja aja kan jenuh nih, tapi kamu ada teman untuk ngobrol, itu bisa rilis beban pekerjaan gitu. Cuman kalau kerja remote ini ya itu sih asiknya ya, kamu benar-benar profesional gitu. Kamu bekerja, kamu memiliki skill, keahlian, what you can bring into the table, and you be professional gitu. Jadi itu. Jadi untuk sukanya ada 5 poin. Yang pertama, waktu yang fleksibel. Kedua, bisa ngerjain di mana aja. Ketiga, gaji lebih tinggi. Keempat, bisa saling menghargai. Dan kelima itu ya be profesional gitu. Dan ada dukanya. Tentu saja, masa enak-enak doang. Ada dukanya. Dukanya yang pertama tentu saja waktu itu bisa jadi bumerang sih. Dalam artian kayak ya tadi, mungkin kita menganggap fleksibel, tapi kalau kita nggak bisa memanajemen waktu, ya udah, mungkin deadline-nya ngaret lah, kemudian eval lah, dan lain sebagainya. Dan cuman kalau aku berusaha disiplin, kayak tetap menerapkan 9 to 5 sih. Jadi ya tetap kerja mulai jam 9 pagi, terus deadline jam 5 untuk diriku sendiri ya. Yang penting selama jam itu aku berada di posisi deep work, jadi benar-benar terkoneksi dengan pekerjaan, gak ada disrupsi dari mana aja gitu. Dan kadang juga harus menyesuaikan waktu dengan klien gitu, kayak kalau kliennya sedang ada di negara lain kayak di Rusia, kan itu ada selisih waktu 4 jam ya. Jadi kayak beruntungnya ya Indonesia itu 4 jam lebih awal dibandingkan Rusia. Jadi kayak aku bisa ya starting kerja ketika udah di tengah hari itu aku udah setengah progress, dan klienku itu baru mulai berprogres gitu. Jadi kayak yuk enak aja sih, dalam artian merasa apa ya, feelsnya itu selesai lebih cepat gitu. Tapi kalau seandainya bumi ini kiamat, kita kayaknya kiamat duluan deh, Rusia masih belum gitu. Nggak, ini bercanda aja ya. Ada dilatasi waktu gitu, dan harus pintar-pintar memanajemen proyek. Yang kedua itu dukanya itu terisolasi secara sosial. Sebenarnya ini balik lagi sih ke masing-masing pekerja ya. Cuman karena aku ini baru 2 bulan, terus juga aku berusaha berhemat ya untuk kembali saving, menabung, ya menerapkan apa ya, gaya hidup, sebenarnya bukan gaya hidup minimalis atau whatever itulah, tapi ya emang aku pingin ngirit aja sih gitu. Ya itu sih, aku berusaha mengurangi berbagai macam biaya operasional gitu, entah itu nongkrong di kafe, main, atau mungkin hal-hal yang bakal menguras energi dan biaya gitu. Dan gini, aku dulu itu pada saat masih kuliah itu mikir kayaknya kerja remote enak ya, karena ya bisa kerja fleksibel, ngerjain di mana aja, di kafe, bisa sampai liburan di pantai. Memang iya, cuman pada kenyataannya apa ya, aku merasa jangan mencampur adukan antara nongkrong di kafe dengan bekerja, atau liburan di pantai dengan bekerja. Jadi kayak kita harus mempersiapkan, ya udah, ini kamu harus ada space tersendiri untuk bekerja, sama space tersendiri untuk liburan sama nongkrong gitu. Karena kalau nggak kayak gitu, otak kita itu akan secara psikologis respon kayak semua hal itu kerjaan gitu. Jadi kayak sebenarnya kerja di kantor itu salah satu hal yang ideal, karena ya pagi kamu bangun tidur, pergi ke kantor, pulang ke rumah ya istirahat, kalau ke kafe ya nongkrong, main sama teman, kalau ke pantai ya liburan. Tapi kalau kamu mencampur adukan semuanya, ya di pantai kerja, di kafe kerja, segala macam kerja, otak akan bingung kayak ini sebenarnya gue liburan apa kerja sih gitu. Jadi kita nggak merasakan sense healing, sense
bekerja gitu, nggak bisa membedakan. Jadi emang kayak ya udah, kamu harus punya satu waktu dan ruang bahwa yang kamu lakukan itu bekerja, sama satu waktu dan ruang apa yang kamu lakukan itu untuk recharge atau untuk healing, ya entah itu main, nongkrong dan lain sebagainya. Dan ya tiap orang beda-beda ya, ada yang lebih suka mencampur adukan sama yang memisahkan. Kalau aku lebih sukanya memisahkan sih. Jadi kalau makanya kalau bisa antara kamar tidur sama tempat untuk bekerja itu dipisah supaya otak kita bisa membedakan kapan kamu bekerja sama kapan kamu tidur gitu. Itu sih itu terisolasi secara sosial. Karena aku sendiri ya apa ya, ya udah capek bekerja, jadi kayak ya udah sih, daripada ngabisin waktu buat main mending untuk recharge saja gitu. Jadi rasa capeknya itu nggak kerasa. Nah ini yang membedakan kayak aku pikir dengan bekerja seperti ini, apalagi pekerjaanku kan berkaitan sama pikiran ya, dengan kreativitas, ya cuma di laptop doang itu ya ada spare waktu lah untuk main segala macam, tenaga masih banyak. Ternyata enggak loh, ternyata capek. Nah ini ada kaitannya sama rasa duka yang kedua, yaitu Zoom fatigue. Ketiga deh, Zoom fatigue. Zoom fatigue itu perasaan capek setelah meeting via Zoom atau via aplikasi online manapun. Karena pekerjaan yang aku held dari luar negeri, otomatis menggunakan bahasa Inggris. Dan rasanya itu setiap antara meeting ketemu orang dengan meeting via Zoom atau online itu ternyata lebih capek via Zoom loh. Karena satu, kita harus pertama menggunakan bahasa asing sih, bukan bahasa ibu ya, bukan bahasa Indonesia atau bahasa ngapak yang aku pakai, tapi bahasa asing, dimana ya aku harus effort mikir lebih tentang bahasa ini apa. Yang kedua, kita harus membaca ekspresi lawan bicara kita gitu. Kalau kita face to face itu kan kayak yaudah kita langsung bisa menebak secara ekspresi wajah, oh ini maksudnya apa. Tapi ketika lewat virtual itu kita harus apa ya, effort energi. Dan terus yang ketiga juga fokusnya itu akan double, 2 kali lipat atau 3 kali lipat. Jadi setiap kali setelah nge-zoom aku mesti akan langsung tiduran selama 15 menit untuk nge-recharge, karena anjir capek banget gitu. Padahal cuma meeting doang gitu, dan meetingnya nggak lama, cuma 30 menit gitu. Itu sih. Dan yang keempat, itu dianggap nganggur ya. Mungkin apa ya, inilah pentingnya kita bisa membawa diri, dalam artian kita bisa memperkenalkan diri ke orang-orang gitu. Saat aku kerja di agensi dulu, aku itu ya orang masih percaya bahwa aku kerja ya, karena pagi berangkat, sore pulang, ditanya mau kemana, ya mau kerja, habis kemana, habis kerja gitu. Tapi karena aku kerjanya itu remote, ya ketika aku mau ke kafe kan aku mau kerja ya. Aku ini juga kesalahanku sih, aku sering kali ditanya mau kemana, ke kafe. Loh kok ke kafe gitu, kayak nggak ada kegiatan lain aja. Padahal aku ke kafe itu ya untuk bekerja, untuk mengerjakan sesuatu. Atau kalau di rumah sering ditanya, loh kok nggak kerja, loh ini aku sebenarnya sedang kerja gitu. Jadi itu sih. Jadi karena aku tinggal di desa, dan persepsi masyarakat di desa itu juga masih menganggap ya orang bekerja itu harus ke kantor atau ke tempat lain, ke pabrik atau ke ya tempat pekerjaan. Sedangkan kalau kerja remote kan kamu bisa mengerjakan dari mana saja. Jadi kayak kita harus lebih effort untuk memperkenalkan diri, kayak oh aku ini ya kerja remote, dan emang kerja remote itu kerjanya fleksibel dari mana aja gitu. Meskipun kadang orang juga nggak percaya, kayak ya ini kita sedang bekerja gitu. Kita harus menunjukkan beberapa pencapaian terlebih dahulu baru mereka bisa percaya gitu. Cuman kalau aku nggak suka ya melakukan hal seperti itu, karena menurutku nggak terlalu penting juga sih. Ya itu sih, dan cukup menyakitkan dianggap nganggur. Tapi setelah melihat saldo rekening ya kayak ya nggak apa-apa sih gitu. Terus yang kelima itu pressure yang tak terlihat gitu. Ya meskipun kerja kita remote dan juga apa ya, kalau kerja biasa kan mesti ada evaluasi, ada kritikan dan lain sebagainya, dan pressure-nya kerasa. Tapi di kerja remote ternyata juga kerasa loh. Bahkan lebih sensitif, karena kayak kita harus menerjemahkan maksud klien atau maksud atasan itu kayak oh ternyata ada yang miss nih dari aku, ada yang perlu ditingkatkan lagi performanya. Dan itu kena mental orang. Apa ya, mungkin ini baik lagi ke orangnya sih, tapi kalau tipikal orang yang sensitif atau mungkin
masih perlu adaptasi, wah itu pressure-nya kerasa banget gitu meskipun dari jarak jauh gitu. Jadi ini balik lagi ke orangnya sih. Jadi mungkin itu sih duka dari kerja remote. Satu, terisolasi secara sosial. Yang kedua, sering zoom fatigue atau kelelahan. Waktu bisa jadi pisau, dalam artian ya bisa membunuhmu kalau kamu nggak disiplin. Terus juga dicap nganggur secara sosial. Dan terakhir ya ada pressure mental yang nggak kelihatan sih. Bahkan yang poin kelima ini temanku sampai ke psikolog loh karena pressure mental itu tadi. Jadi ya itu sih, nasib orang beda-beda ya. Ya mungkin itu aja sih yang bisa aku share tentang suka duka kerja remote. Ya siapa tahu konten ini bermanfaat. Kalau nggak bermanfaat ya juga nggak apa-apa sih. Ya itu aja, see you for the next content. Bye bye, thank you.